Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, video ini saya mau cerita keberjalanan bisnis saya yang dari Superman menjadi super rebahan. Jadi ini ini cerita aja, mudah-mudahan ada insight buat teman-teman keberjalanan saya dari ngerintis bisnis sampai sekarang jadi super rebahan. Sebenarnya saya kurang cocok sama super rebahan ya, tapi biar kekinian aja. Yang intinya saat ini bisnis saya masih jalan dan waktu saya lebih fleksibel. Jadi sesuka saya aja. Nah, di fase Superman saya rasa semua orang yang memulai bisnis dari nol, yang bukan bukan dari warisan orang tuanya, bukan lanjutin orang tuanya, saya rasa semua pasti pernah ngalamin Superman. Ini bukan berarti orang yang ngelanjutin bisnis orang tuanya itu nggak hebat ya, karena saya pernah punya kenalan. Beliau ngurusin bisnis orang tuanya dan ternyata sama pusingnya seperti saya. Jadi sama-sama pusing. Bedanya waktu mulai si bisnisnya aja. Jadi di fase Superman ini saya sendiri sebenarnya berdua sih sama istri saya itu capeknya fisik dan pikiran. Capek fisik, capek pikiran, di mana saya beli beli bahan baku, beli kain ya, kalau saya jualan fashion muslim, beli kain, cari vendor, ketemu orang, terus wah capek fisik dan pikiran pokoknya. Sana kemari ke kurir, nganter paket dan lain sebagainya. Wah itu capek banget. Jadi fase Superman. Tapi dengan melalui fase Superman ini saya jadi tahu lapangan. Saya jadi tahu lapangan yang terjadi di lapangan itu seperti apa. Contohnya ya pasar kain misalkan, saya tahu oh toko ini yang termurah, oh ini kayak gini. Saya jadi tahu lapangan yang itu mungkin banget nggak dialami kalau saya nggak melalui fase Superman. Sebagai contoh yang tadi, yang orang yang bisnisnya ngelanjutin punya orang tuanya, which is bukan berarti gampang ya, sama-sama aja susah. Tapi saya yakin belum tentu orangnya ngerti lapangan tentang bisnisnya. Dan kalau yang melalui fase Superman, insya Allah ngerti lapangan. Dan itu penting sekali. Dan seiring waktu kita sebagai Superman dan mungkin Anda juga di fase yang ini, kita akan ngumpulin cash. Ketika cash kita positif atau profit ya, cashnya positif ya, baru berpikir untuk menjadi super team. Tapi ini lingkaran setan sebetulnya. Lingkaran setan fase Superman ini karena saya banyak melihat kasus orang yang masih Superman sampai sekarang, which is no problem sih sebetulnya. Kalau dia happy-happy aja ya no problem. Dia uangnya ngalir-ngalir aja ya no problem, sangat-sangat tidak masalah. Cuman untuk yang mau loncat ke jadi super team atau mulai ngebangun tim, mulai punya karyawan 1, 2, 3, ini masuk ke lingkaran setan. Lingkaran setannya itu apa? Yang saya lihat pertama adalah percayaan. Jadi kalau kalau kita nggak percayaan orangnya, saya pun dulu gitu. Saya rasa semua pebisnis yang mulai dari nol pasti perfeksionis. Nggak percayaan, kalau kita nggak percayaan, ya terus akan terus jadi Superman. Tapi lambat laun saya perlu mengikis itu, saya menurunkan standar, jadinya mulai percaya sama orang, jadinya cari orang, jadinya ngerekrut. Itu lingkaran setannya itu, satu nggak percayaan, kedua baru cash ya. Tapi jarang sih saya nemuin, biasanya kalau orang yang sudah berpikir untuk masuk ke super team, biasanya cashnya udah ada atau budgetnya udah ada untuk ngegaji satu orang karyawan. Nah di fase Superman ini saya merekomendasikan buku namanya Getting Things Done by David Allen ya kalau nggak salah. Googling aja, bukunya pun tipis dan wah keren banget bukunya. Silahkan cari. Ya teman-teman, terima kasih banyak sudah nonton video saya. Jangan lupa klik subscribe, like, sama share video ini ke teman-teman yang lain yang mudah-mudahan bisa menyebar kebaikan ini jadi lebih banyak lagi. Dan buat teman-teman yang mau konsultasi langsung dengan saya, cek aja di gadirozaki.com. Mudah-mudahan bisa memberikan insight baik buat bisnisnya teman-teman. Dan juga kalau yang tokonya mau dibedah, cek di gadirozaki.com. Insya Allah bisa ngebuka blind spotnya tokonya teman-teman. Getting things done. Lalu loncat ke fase super team. Ketika mau pindah ke fase super team itu ibarat kayak jenderal perang teman-teman, atau jenderal lapangan lah. Jadi kalau saya aliran yang sebagai jenderal, bukan yang apa ya? Maksudnya ada yang fase ketika membangun tim, pokoknya saya nggak mau tahu. Pokoknya saya pokoknya fase jenderal perang ini fase di mana saya mengomandoi keseharian bisnis saya. Ini seperti jenderal aja, dia di atas melihat, "Oi, kamu ke sana, kamu ke sini, kamu ke sana, kamu ke sini, kamu ke sana, kamu ke sini." Itulah jenderal. Bukan saya berarti nggak bisa. Saya bisa melakukannya, saya bisa memanah, saya bisa pakai pedang, saya bisa jadi infanteri, saya bisa jadi pasukan kuda. Tapi karena saya nggak mungkin membelah diri, jadi saya mendelegasikan. Jadi delegasi, jenderal perang yang delegasi. Ada juga orang yang menjadi pemimpin, jadi ya ketika bangun super team,
itu nggak nge-hire orang yang dia nggak bisa. Contohnya, saya nggak bisa iklan, ya udah hire orang iklan. Kalau saya nggak, saya lebih ke jenderal perang di mana saya bisa dulu semuanya. Saya bisa iklan, bisa packing, bisa admin, bisa macam-macam. Baru saya mencari delegasinya. Dan gara-gara itu, gara-gara saya ngerti semuanya proses bisnis saya. Nah, karena saya ngerti proses bisnis saya, sehingga ketika saya mulai mendelegasikan, saya jatuh ke namanya micromanaging. Micromanaging itu kita manage orang, manage peer kita, manage karyawan kita, tapi terlalu diawasin gitu. Coba teman-teman bayangkan, kalau teman-teman jadi karyawan juga nggak akan senang. Misalkan lagi packing, awas lakbannya jangan ini ya. Terus, awas jangan salah ya. Awas jangan ini, wah dikit-dikit baru juga mau pengen, awas lakbannya jangan salah. Oh iya, lakbannya pakai yang itu ya. Wah, capek. Jadi kalau kita ngurusin teman-teman nanti googling aja apa itu micromanaging. Micromanaging itu memang nggak bagus untuk membesarkan perusahaan. Jadi micromanaging itu adalah ya tadi kita mengawasi terlalu detail, bukan terlalu pusing, terlalu mengekang karyawan itu memberatkan. Dari segi perasaan karyawan juga jadi berat, dari kitanya juga jadi capek, dan sudah terbukti bahwa micromanaging itu nggak baik. Lebih baik kita menurunkan sedikit standar kita. Yang saya tahu kalau Anda packing pasti Anda lebih bagus daripada karyawan Anda. Yang saya tahu kalau Anda nge-live pasti lebih bagus daripada karyawan Anda. Tapi kita turunkan standar supaya kita bisa pecah tim dan sebagainya dan hindari micromanaging. Silakan googling aja micromanaging ya untuk lebih jelasnya. Nah, di fase jadi super team, saya mulai ngebangun trust dan culture-nya perusahaan. Di sini fase pentingnya ngebangun trust sama culture-nya perusahaan. Di mana culture-nya perusahaan adalah ya visinya si owner ya, visinya si founder atau kita sebagai pebisnis. Itu fase culture-nya karyawan. Penting sekali kan untuk culture karyawan, karena mungkin aja ada culture yang kerjanya santai, kerjanya bisa kapan aja dan sebagainya. Beda-beda tiap perusahaan. Nah, kalau saya ngebangun culture-nya itu culture yang disiplin, tepat waktu ya, dan culture yang no kasbon, dan culture tepat waktu sholat. Dan no kasbon ini udah saya jalankan 4 tahun dan alhamdulillah sih buat saya sih bagus ya. Tapi beda-beda ya, beda-beda tiap perusahaan. Di fase super team saya sangat menyarankan buku namanya The Toyota Way. Silakan teman-teman googling aja The Toyota Way. Lalu ini fase super bahan, ini fase terakhir dari setelah super team. Sekarang saya ya kayak gini, saya sering diganggu oleh bocil lagi kerja nih. Terus tuh kabur. Saya lupa yang kunci kantor, jadi pada masuk. Saya jadi fase fleksibel. Saya bisa main sama anak kapan saja, saya bisa liburan kapan saja, saya bisa kerja di mana saja, di hotel, di pantai, di kafe, di lapangan bola. Saya bisa main futsal kapan saja, main bola kapan saja. Jadi saya lebih fleksibel sekarang. Ini karena video ini berawal dari orang yang nanya, beberapa kali orang yang nanya, Kang di kantor nggak, karena jujur aja mohon maaf, saya jarang banget ke kantor sekarang, karena saya masuk ke fase super bahan yang dimana alhamdulillah timnya sudah kuat, culture-nya sudah kuat, sistemnya sudah ada, sudah terbangun, artinya tanpa ada saya di sana pun bisnis bisa jalan. Jadi saya masuk ke fase super bahan, fleksibel, tapi jujur aja di fase ini growth-nya akan rendah, growth-nya akan tidak setinggi 2 fase sebelumnya. Jelas kenapa? Karena yang tadinya awalnya saya tahu lapangan, sekarang saya nggak mau tahu lapangan. Saya nggak lihat secara langsung masalahnya apa, sehingga pencarian solusinya pun nggak akan secepat kalau saya ada di nggak secepat kalau saya ada di lapangan, atau kalau saya ada di gudang, atau saya ada di kantor dan seterusnya. Tapi menurut saya ini sepadan karena menghabiskan waktu sama anak yang tak akan terulang. Jadi time precious, meskipun growth-nya nggak tinggi, bahkan cenderung sekarang turun, saya tetap jarang ngantor juga, jarang lihat lapangan juga, karena menurut saya ya sudah cukup, sistemnya sudah ada, tinggal dijalankan, tinggal diawasi. Dan ya ini saya momen bersama anak seperti ini ya tak tergantikan lah. Nanti kalau udah gede udah nggak mau dipeluk, udah gede nggak mau panggil ayahnya, saya nggak mau kehilangan momen itu. Dan di fase super bahan, saya sangat menyarankan buku namanya 4 Hour Work Week dari Tim Ferriss. Ini buku viral. Saya rasa teman-teman pada dengar, silahkan baca aja. Nah, ini dengan 3 fase ini kan judulnya cerita ya. Video ini judulnya cerita. Ini bukan berarti teman-teman harus loncat dari Superman ke super team terus ke super bahan. Ya juga. Boleh aja di Superman terus juga boleh aja. Tetap di super team terus ya boleh aja. Terus mau super bahan
nggak mau ke super rebahan juga boleh-boleh aja. Itu pilihan teman-teman. Yang intinya baik lagi, video ini hanya cerita aja. Mudah-mudahan ada insight-nya. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.